Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Atas nama Chelsea Jonathan dengan NIM 2024210058. Di sini saya akan menyimpulkan tentang makalah pemimpin dan kepemimpinan. Ringkasan pembahasan, makalah ini membahas tentang konsep fundamental tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam konteks organisasi dan masyarakat modern. Pembahasan mencakup definisi, teori-teori, tipe-tipe gaya kepemimpinan, peran dan fungsi karakteristik pemimpin efektif, serta tantangan kepemimpinan di era digital. Kesimpulan utama: 1. Definisi dan konsep dasar. Pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain dalam kelompoknya dan mampu membangun kepercayaan serta menjadi contoh. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses yang melibatkan pengarahan individu atau kelompok. 2. Teori-teori kepemimpinan. Terdapat 6 teori utama yang menjelaskan kepemimpinan. 1. Teori sifat, menekankan karakteristik bawaan pemimpin. 2. Teori perilaku, fokus pada perilaku dan tindakan pemimpin. 3. Teori kontingensi, menyesuaikan gaya dengan situasi. 4. Teori transformasional, menginspirasi perubahan positif. 5. Teori transaksional, berbasis sistem dan reward dan punishment. Teori kecerdasan emosional, mengelola emosi diri dan orang lain. 3. Gaya kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Otokratis, demokratis, transformasional, transaksional, karismatik, dan pelayanan. 4. Peran dan fungsi pemimpin. Pemimpin memiliki peran strategis dalam memberikan pengarahan dan visi yang jelas, memengaruhi dan memotivasi anggota tim, melakukan pengawasan dan pengendalian, membangun komunikasi efektif, menyatu tim menuju tujuan bersama, mengambil keputusan yang tepat, dan mengelola konflik dan pembangunan iklim kerja positif. 5. Karakteristik pemimpin efektif. Pemimpin yang efektif memiliki visi dan orientasi masa depan yang jelas, kemampuan memotivasi dan menginspirasi, komunikasi yang efektif, empati dan kepedulian terhadap tim, kemampuan mengambil keputusan tepat waktu, fleksibilitas dan adaptabilitas, dan kemampuan membangun budaya kerja positif. 6. Tantangan kepemimpinan modern, era digital dan globalisasi menghadirkan tantangan baru. Adaptasi terhadap perubahan teknologi yang pesat, menghadapi ketidakpastian global, menjaga keseimbangan work-life balance, dan membangun komunikasi yang aktif di era digital, mendorong inovasi berkelanjutan, dan mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan. Implikasi praktis untuk organisasi. Menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan konteks dan situasi, membangun budaya organisasi yang mendukung kepemimpinan efektif. Untuk individu, mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui pembelajaran berkelanjutan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren kepemimpinan modern. Rekomendasi. 1. Pengembangan kompetensi. Pemimpin harus terus mengembangkan keterampilan teknis dan soft skill sesuai tuntunan zaman. 2. Fleksibilitas gaya. Mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan karakteristik tim. 3.
investasi teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektif dan kepemimpinan. 4. Pembangunan budaya, menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi. 5. Pembelajaran berkelanjutan, terus belajar dari best practice dan studi kasus kepemimpinan sukses. Penutup, kepemimpinan merupakan elemen kritis dalam kesuksesan organisasi di era modern. Pemimpin yang efektif tidak hanya memiliki kemampuan teknis tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, visi yang jelas, dan mampu mengadaptasi yang tinggi dengan memahami berbagai teori, gaya, dan tantangan kepemimpinan. Organisasi dapat membanggakan pemimpin-pemimpin berkualitas yang mampu membawa perubahan positif dan mencapai tujuan bersama dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Sekian dari saya. Terima kasih.